Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 9. We will present about song translation analysis. The member of group 9 there are Jennifer Rahma Mustikayanti, Mona Khairunisa, and Hikmatun Nazila. The first presentation will be presented by Mistika. Time is yours. And for the first, I will explain about definition of English song translation. According to the Grolier, song is a short musical work set up poetic text with equal importance given to music and to the words. Jadi berdasarkan Grolier, lagu adalah karya musik pendek yang menetapkan teks puitis yang sama pentingnya dengan musik dan kata-katanya. Jadi di dalam sebuah lagu itu antara diksi, pilihan kata ataupun musiknya itu keduanya sama-sama penting. There are some definitions of lyrics. Lyrics are the compositions in verse which is sung to a melody to constitute a song. Lirik adalah gubahan dalam bait yang dinyanyikan dengan melodi untuk membentuk sebuah lagu. Lyric is expressing deep personal emotion or observation. Lirik adalah ungkapan mendalam mengenai perasaan pribadi ataupun menurut hasil pengamatan. Lyrics are a set of words that make up a song. Lirik adalah sekumpulan kata yang membentuk sebuah lagu. Translation is the process changing text from one language into the target language about a written message or ideas without changing the meaning in the search language. In general, the process of translating it deals with search language and target language. Translation adalah proses mengubah suatu teks dari satu bahasa menjadi bahasa sasaran tentang pesan atau gagasan tertulis tanpa mengubah makna dalam bahasa sumber. Dalam song translation, seperti translation pada umumnya, song translation mencari korespondensi antara lirik asli dan terjemahannya. Korespondensi di sini berarti kesesuaian pesan dalam bahasa sumber dengan pesan dalam bahasa target. In a song translation, the matters will become more complicated. Masalahnya akan menjadi lebih rumit. Suharto suggests that song translator will still face the compatibility of the song melody, whether it is matched between the syllable in the translation and the melody. Even more, due to structure difference between two involving language, the changing of place over stress can happen. Translating a song is essentially composing a song. Dalam penerjemahan lagu, masalahnya akan menjadi lebih rumit. Suharto mengungkapkan bahwa penerjemah lagu akan menghadapi masalah mengenai kecocokan melodi lagu, baik kecocokan antara suku kata dalam terjemahan maupun dalam melodi. Terlebih karena adanya perbedaan struktur antara dua bahasa. The translator must concern on. Dalam menerjemah lagu, penerjemah harus memperhatikan what the original writer states, what the intention are, and how the writer states. Apa yang penulis asli nyatakan, apa maksudnya, serta bagaimana penulis menyatakan atau mengungkapkan. Okay, the next is difficulties of song translation. There are kinds of difficulties which faced by students in translating English song. The first is grammatical meaning. It is the rules in using language in order to understand the meaning, which is conveyed by word order and grammatical signal. The second is referential meaning, meaning that has a reference. In other words, a word that refers to an object of pupils, objects, or something abstract to explain the meaning. Number 3, connotative meaning, additional meaning or content of unreal meaning. Number 4, contextual meaning, the meaning which can
be understandable if keeping attention to the use of language and its context. Number 5. Figurative language. Deviation of meaning in creating special effect to beautify the words. Number 6. Idiom. The expression of meaning which is not predictable from the usual meaning. And 7. Linguistic factors such as textual, syntaxis, lexical, and semantic that can affect the process and the product of translation. Okay, there are also numbers of issues you might encounter when translating songs. The first, the number of different syllables. Second, word stress. Third, the truncation of song sentences or phrasing. Fourth, song effect. And the last, cultural elements. The next, strategies and techniques of song translation will be presented by Miss Gila. Okay, I will explain about strategies and technique of song translations analysis. The first, translation strategies to overcome students' difficulties. There are several strategies that help students to translations variations of meaning in English song. Jadi yang pertama yaitu strategi penerjemahan untuk mengatasi kesulitan para siswa. Di sini ada beberapa strategi yang membantu siswa menerjemahkan variasi makna dalam English song translations. Number 1, shifting shape. Mandatory and automatic form shift caused by system and language rules. In this case, the translator has no choice to do it. Shift are made if a grammatical structure in search language. Jadi yang pertama yaitu ada perubahan bentuk. Pergeseran bentuk wajib dan otomatis itu disebabkan oleh sistem dan aturan bahasa. Dalam hal ini, penerjemah tidak punya pilihan untuk melakukannya. Pergeseran ini juga dibuat jika struktur gramatikal di search language. Perubahan dibuat untuk alasan yang masuk akal, meskipun mungkin untuk memiliki terjemahan harfiah menurut struktur tata bahasa. Pergeseran yang dibuat untuk mengisi rumpun kosakata atau termasuk perangkat tekstual seperti imbuhan kata pun dalam bahasa Indonesia, misalnya dimanapun, kapanpun, dan lain-lain, itu menggunakan struktur tata bahasa. Number 2, shift in meaning or modulation. There are times when the structure change as it happens in the procedure. Yang kedua yaitu pergeseran makna atau modulasi. Ada saat-saat ketika struktur berubah seperti yang terjadi dalam prosedur. Transposisi di atas mencakup perubahan yang melibatkan pergeseran makna karena ada juga perubahan dalam sudut pandang atau aspek-aspek bermakna lainnya. Nah, pergeseran makna ini disebut modulasi. Number 3, adaptations. Adaptations is the pursuit of a cultural equivalent between two specific situations. Some cultural expressions whose concepts are not the same between search language and target language require adaptations. Yang ketiga yaitu adaptasi atau penyesuaian. Adaptasi ini adalah mengejar persamaan budaya antara dua situasi tertentu. Beberapa ekspresi budaya yang konsepnya tidak sama antara search language and target language membutuhkan adaptasi. Number 4, contextual matching. Giving context or contextual conditioning is the placement of information in the context. Yang keempat yaitu
kontekstual yang sesuai. Pengkondisian kontekstual yaitu penempatan informasi dalam konteks. Dalam menerjemahkan, penting untuk mempertimbangkan prinsip komunikasi bahwa semakin kaya konteks sebuah cerita atau yang dinyatakan dalam kalimat, semakin kecil kemungkinan bahwa cerita itu keliru. Number 5, matching record. If all procedures or translation strategies cannot produce the expect equivalent, the step that can be done is by matching notes. Yang terakhir yaitu rekaman yang sesuai. Jika semua prosedur atau strategi penerjemahan tidak dapat menghasilkan padanan yang diharapkan, langkah yang dapat dilakukan adalah dengan mencocokkan dengan matching record. Sebagai contoh, dalam terjemahan kata atau ungkapan yang tidak ada hubungannya dengan target language. Next, the second is technique of song translations. There are 6 types of translations technique used by the students to translate the song lyrics are as follows. Jadi, yang kedua yaitu teknik pada song translations. Ada 6 jenis teknik terjemahan yang digunakan oleh siswa untuk menerjemahkan lagu lirik, yaitu sebagai berikut. Number 1, literal translations. Translate a word or an expression word by word based on the dictionary. This technique focus on word and structure. Jadi yang pertama yaitu literal translation. Terjemahan kata atau kata per kata berdasarkan kamus. Teknik ini berfokus pada kata-kata dan struktur. Contohnya yaitu yang search language. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea. Dan target language-nya, jika kamu pernah menemukan dirimu terjebak di tengah-tengah laut. Kalimat ini diterjemahkan dengan menggunakan teknik terjemahan harfiah yang berfokus pada bentuk dan struktur kata tanpa tambahan apapun pada bahasa sasaran atau target language. Kalimat ini juga diterjemahkan kata demi kata sebagai definisi kamus. Yang kedua yaitu reduction. Compress the word from short text into target language without subtracting the information in the target text. Yang kedua yaitu reduction atau pengurangan. Menekan kata dari teks sumber ke bahasa sasaran tanpa mengurangi informasi dalam teks target. Contohnya yaitu search language and you just cannot fall asleep. Yang target language dan kau tak bisa tidur. Pengurangan atau reduction ini adalah salah satu teknik penerjemahan yang memperpendek kata tanpa mengurangi makna yang dimaksud si penulis. Tujuan dari teknik ini adalah untuk menekan makna kata just dan fall tidak diterjemahkan ke dalam bahasa sasaran tetapi tidak mengubah informasi ucapan. Number 3 yaitu modulations. Disclose to cognitive aspect that replace the reader's perspective and focus. Jadi yang ketiga yaitu modulasi, menyingkap ke aspek kognitif yang menggantikan perspektif dan fokus pembaca. Contohnya yaitu search language, I'll sail the world to find you. Target language-nya, akan kuarungi lautan untuk menemukanmu. Para siswa ini menerapkan modulasi sebagai teknik penerjemahan. Teknik ini berkaitan dengan aspek kognitif yang menggantikan perspektif membaca. Modulasi juga dapat berubah,
bahasa sumber atau target language, yaitu shall sebagai kalimat aktif, lalu diterjemahkan ke dalam kata kuarungi, yaitu sebuah kalimat pasif yang dapat mengubah pandangan pembaca. Number 4, yaitu amplifications. To add words those are not formulated in the search text, informations, explicative paraphrasing. Yang keempat yaitu amplifications atau penjelasan tambahan, untuk menambahkan kata yang tidak dirumuskan dalam teks sumber, informasi, penjelasan secara eksplisit atau penjelasan secara tidak berbelit-belit. Contohnya itu search language, I'll be delighted to quit you. Target language-nya, aku akan menjadi cahaya bagimu untuk menjagamu. Jadi teknik ini menambahkan informasi ke dalam bahasa sasaran atau target language tanpa mengurangi pesan dari ucapan. Teknik ini juga digunakan untuk membantu pembaca mendapatkan titik dari bahasa sumber atau search language. Kata like diterjemahkan ke dalam kata bagimu yang tidak dirumuskan dalam bahasa sumber atau search language. Number 5 yaitu linguistic compression. Synthesize linguistic elements in the target text. Jadi sintesis elemen linguistik ini dalam teks sasaran. Contohnya search language, cause that's what friends are supposed to. Target language-nya itulah namanya teman. Contoh di atas yaitu menggunakan kompresi linguistik sebagai teknik penerjemahan. Teknik ini berarti menggabungkan unsur linguistik yang ada di search language. Hasil dari bahasa sasaran atau target language-nya itulah namanya teman, mewakili kondisi bahasa sumber, cause that what friends are supposed to, atau yang disebut sebagai sebab itulah seharusnya teman. Number 6, transpositions. Change a grammatical type to get compatible effect. This change can be change the plural to the singular, to the position of adjectives, to changing the structure of the sentence as a whole. Yang terakhir yaitu transposition. Mengubah tipe gramatikal untuk mendapatkan efek yang kompatibel. Perubahan ini dapat mengubah bentuk jamak menjadi bentuk tunggal pada posisi kata sifat untuk mengubah struktur kalimat secara keseluruhan. Contohnya, search language. If you ever find yourself lost in the dark and you cannot see. Target language-nya, jika kamu hilang dalam kegelapan dan tidak bisa melihat. Kalimat ini diterjemahkan dengan menggunakan teknik penerjemahan transposisi yang menggantikan struktur tata bahasa sasaran ke bahasa sumber. Posisinya yaitu kata dark dalam bahasa sumber merupakan kata sifat, sedangkan kata kegelapan yaitu merupakan kata benda. Pengganti dapat menjadi kata sifat ke kata benda atau sebaliknya. Oke. I think enough. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.